Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Syakira Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 052155484 dengan prodi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sebuah negara. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka perlu dukungan dari pemerintah seperti dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya alokasi tersebut bisa membuat untuk pemerataan akses pada bidang pendidikan yang ada. Oleh karena itu, di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 20% anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam sektor pendidikan ini masih sangat besar, cukup besar. Pada sisi efisiensi, pada bagian pemerataan akses, dan pemerataan distribusinya. Saya akan menjelaskan dan memberikan sebagian contoh dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan ini. Ada beberapa dampak yang dihadapi pemerintah di efisiensi anggaran pada sektor pendidikan ini, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari efisiensi anggaran di sektor pendidikan itu yaitu pertama, peningkatan kualitas pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelatihan guru, untuk peningkatan kurikulumnya lebih baik, untuk peningkatan fasilitas di sekolah. Yang kedua, yaitu adanya akses untuk sekolah untuk daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses pendidikan yang baik atau belum memiliki sekolah seperti pada daerah-daerah pelosok, lalu adanya beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, lalu yang selanjutnya yaitu adanya proses belajar mengajar yang lebih inovatif dan kreatif. Di balik dampak positif, ada juga dampak negatif dari efisiensi anggaran di sektor pendidikan ini, yaitu yang pertama ada menjadi beban tambahan untuk guru dan siswa. Adanya penambahan kurikulum yang baru atau peningkatan kurikulum yang baru namun dengan fasilitas dan dukungan yang tidak sesuai itu akan menurunkan kinerja atau semangat belajar dan mengajar pada guru dan siswa. Oleh karena itu, dari dampak-dampak negatif ini kita dapat mempelajari bahwa tidak semua anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk sektor pendidikan itu dibagikan secara nyata, secara rata. Karena mungkin ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang layak, belum mendapatkan akses yang lebih baik. Oleh karena itu, efisiensi yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan ini seharusnya dikelola secara lebih baik lagi, secara lebih terperinci dan terencana lagi, dikarenakan adanya ketidakadilan ini membuat beberapa siswa atau guru itu serasa tidak adil gitu. Jadi oleh karena itu untuk dampak efisiensi anggaran di pendidikan ini pemerintah harus lebih mengelola lebih bijak lagi, lebih terencana lagi dan lebih secara aktual lagi. Dan untuk pengeluaran anggaran ini harusnya lebih secara terbuka lagi dan masyarakat publik, masyarakat luas baik itu media sosial atau media-media yang ada itu jadi lebih tahu apa saja sih yang dikeluarkan
anggaran pemerintah untuk pendidikan ini apa saja, maksudnya dalam arti fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah pada pendidikan ini, sehingga masyarakat lebih tahu bahwa 20% anggaran APBN yang diberikan kepada pendidikan ini harusnya lebih rata lagi dan lebih adil lagi untuk sektor pendidikan. Sekian dari saya, Syakira Aulia Zahra. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.